Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan mendengarkan satu cerita dengan judul Perempuan Menggendong Karung di Rel Kereta. Selamat mendengarkan. Langit kelabu menaungi sore itu saat Siska menjejakkan kaki di jalan berbatu yang menuju ke rel tua di pinggiran kota. Udara lembab beraroma tanah basah dan karat. Semak-semak liar menjulur menutupi sebagian rel, seolah berusaha menelan jejak sejarah kelam yang tersisa. Di kejauhan, suara gagak menggema seperti isyarat akan sesuatu yang tak beres. Siska adalah mahasiswa jurnalistik tingkat akhir di sebuah universitas negeri di kota itu. Ia dikenal sebagai gadis yang cerdas, berani, dan keras kepala. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan cerita-cerita horor dan misteri yang sering diceritakan oleh neneknya. Seorang perawat tua yang pernah bekerja di rumah sakit jiwa era kolonial. Namun, ketertarikannya terhadap dunia jurnalistik investigatif mulai tumbuh saat ia menemukan buku catatan harian almarhum ayahnya, seorang jurnalis lokal yang wafat karena kecelakaan misterius di lokasi peliputan, yang hingga kini tak pernah tuntas diusut. Apapun yang terjadi, kebenaran harus ditemukan. Begitu kalimat terakhir yang ditulis sang ayah dalam buku itu. Sejak saat itu, Siska bertekad menjadi jurnalis yang bukan hanya mencatat, tapi menggali dan mengungkap. Ia percaya, di balik setiap kisah lama yang dilupakan, ada luka yang belum sembuh dan kebenaran yang terkubur. Tugas akhirnya kali ini menuntutnya menyusun laporan mendalam bertema sejarah lokal dan urban legend. Saat mendengar cerita tentang rel kereta tua yang konon merupakan tempat pembuangan mayat pada masa konflik tahun 1960-an, hatinya langsung tertarik. Ia tidak mencari cerita yang mudah, ia mencari cerita yang memiliki napas, jejak, dan luka. Ini tempatnya, gumam Siska pelan, sambil memandangi papan kayu lapuk yang bertuliskan "Dilarang masuk area berbahaya". Huruf-hurufnya pudar, cat merahnya meleleh seperti darah yang mengering. Ia melirik sekeliling, tak ada siapa-siapa, hanya semak, rel berkarat, dan kabut yang mulai menggantung tipis. Ia mengatur nafas, mengeluarkan kamera saku dari tas lempangnya, dan mulai merekam. Langkahnya pelan menyusuri rel tua yang seperti bisu menyimpan ribuan kisah. Suara gemerisik bambu tinggi di kiri kanan rel menciptakan kesan seolah-olah rel itu dijaga oleh hutan yang menolak dilupakan. Ini sepi banget, tapi justru itu yang bikin menarik, gumamnya lagi sambil menyorotkan kamera ke sebuah karung goni kosong yang tergeletak setengah terselip di bawah semak. Karung itu tampak baru, namun bagian bawahnya basah, entah oleh air hujan atau sesuatu yang lain. Di kejauhan, bangunan kecil yang tampak seperti bekas pos jaga berdiri dalam keadaan runtuh setengah. Dindingnya ditumbuhi lumut dan catnya mengelupas. Rasa penasaran membawa langkah Siska mendekat. Di antara tumpukan papan dan serpihan kaca, ia menemukan secarik koran kusam yang terjepit di balik batu. Ia membaca pelan-pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh desir angin. Mayat tanpa kepala ditemukan di rel timur. Dugaan korban pembunuhan berantai. Ini bisa jadi jejak awal, bisiknya dengan mata berbinar. Ia menyelipkan koran itu ke dalam map, tangannya sedikit gemetar karena dingin dan adrenalin yang mulai naik. Namun, sebelum sempat berbalik, sebuah suara pelan terdengar dari arah rel. Suara kain diseret di atas kerikil. Siska menoleh spontan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi,
jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Angin bertiup lebih kencang, kabut turun perlahan, seperti tirai yang menutup panggung. Ujung rel mengabur dari pandangan. Siska memutuskan untuk kembali, tapi saat ia melangkah pergi, nalurinya memaksa ia menoleh sekali lagi ke belakang. Di ujung rel, samar-samar berdiri sesosok bayangan perempuan. Tubuhnya membungkuk membawa karung besar di punggungnya. Karung yang tampak basah, menggantung dan berat. "Apa itu?" bisik Siska. Matanya membelalak. Siska berkedip, sosok itu menghilang. Hanya kabut yang bergulung pelan di antara bambu. Hatinya berdetak keras, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar takut. Dengan langkah tergesa ia meninggalkan rel tua itu, tapi dalam hati ia tahu ini bukan cerita biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap dari yang ia kira. Setelah kejadian di rel tua itu, Siska tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya terus-menerus memutar bayangan perempuan berkarung yang sempat ia lihat di ujung rel. Namun, keesokan harinya, ketegangan itu berubah menjadi rasa ingin tahu yang semakin dalam. Ia kembali ke kampus dan mulai bertanya ke beberapa warga sekitar kampus dan petugas kebersihan tua yang sudah lama bekerja di daerah itu. Salah satu dari mereka, Pak Darto, seorang penjaga malam, akhirnya buka suara. "Rel tua itu? Dulu waktu saya kecil, bapak saya sering larang saya main ke sana. Katanya tempat itu adalah tempat buang mayat zaman kerusuhan. Tapi yang bikin saya merinding, kadang ada yang lihat perempuan bawa karung gede. Karungnya merah, katanya sih berlumuran darah." Siska menajamkan pendengarannya. "Berarti bukan saya aja yang pernah lihat, Pak." Pak Darto mengangguk pelan. "Dulu tetangga saya juga pernah lihat. Malam-malam dia dengar suara seret di jalan. Terus pas dia buka jendela, perempuan itu lewat depan rumah. Jalan pelan sambil bawa karung. Matanya kosong, bajunya compang-camping. Habis itu, tetangga saya hilang. Cuma sendal yang ketemu di rel." Cerita itu membuat bulu kuduk Siska berdiri. Ia mencatat semua dalam buku kecilnya. Orang-orang percaya itu cuma hantu atau legenda, Pak. Kalau saya sih percaya itu arwah. Tapi katanya dia suka cari isi baru buat karungnya. Makanya yang sering jalan sendirian malam-malam bisa jadi sasaran. Hari itu Siska kembali ke kos dengan kepala penuh tanya. Ia membuka kembali potongan koran yang sempat ia fotokan kemarin sebelum hilang. "Mayat tanpa kepala ditemukan." Kalimat itu kini terasa lebih nyata. Ia mulai mencocokkan tanggal dan lokasi. Ternyata beberapa kejadian serupa terjadi dalam rentang puluhan tahun, dan semuanya berkaitan dengan area sekitar rel tua. "Ini bukan kebetulan, ini polanya," gumam Siska. Malam itu, ia menelpon Rani. "Besok kita harus balik ke rel, tapi nggak cuma buat lihat-lihat. Aku mau wawancara warga sekitar situ. Ada yang tahu lebih banyak, aku yakin." Rani terdengar ragu. "Sis, kamu yakin kita nggak terlalu jauh masuk ke hal yang kita nggak ngerti?" "Kalau kita nggak ngerti, kita cari tahu. Karena kalau enggak, siapa yang akan ungkap semua ini?" Keesokan paginya, Siska dan Rani berjalan kaki ke dusun tua di dekat rel. Mereka berbicara dengan beberapa penduduk, tapi kebanyakan enggan berbicara. Sampai mereka bertemu dengan seorang nenek tua bernama Mbok Samina. Wajahnya dipenuhi keriput dan ia duduk di balai-balai bambu depan rumah kecilnya yang menghadap ke rel.
Kalian anak kampus ya? Nyari cerita perempuan karung? Tanyanya, suaranya serak. Siska dan Rani tertegun. Iya mbok, kami dengar kabarnya. Apa benar dia suka cari isi baru? Mbok Samina menatap ke arah rel. Matanya seolah menerobos waktu. Perempuan itu dulunya manusia, dibuang di sana sama suaminya. Dibunuh, tapi jasadnya nggak pernah ketemu. Sejak itu, dia gentayangan. Karung itu buat nyari pengganti dirinya. Rani menggenggam lengan Siska. Aku nggak enak sis, ini udah bukan sekedar urban legend, tapi ini bisa jadi cerita yang penting. Kita harus terus gali, dan mungkin kita bisa bantu dia menemukan keadilan. Jawab Siska mantap. Meski nada suaranya menyimpan kegelisahan. Sebelum mereka berpamitan, Bo Samina berpesan, kalau kalian balik ke rel, jangan sendiri. Dan kalau kalian dengar suara seretan di belakang kalian, jangan pernah menoleh. Kata-kata itu membekas dalam benak mereka sepanjang perjalanan pulang. Siska menemukan satu kalimat dalam catatannya. Kebenaran mungkin berdarah, tapi itu satu-satunya jalan keluar dari bayangan. Sepulang dari dusun dan pertemuannya dengan Bo Samina, Siska menyempatkan pulang ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Sudah lama ia tak menjenguk dan jauh di lubuk hatinya, ia merasa harus berbicara dengan satu-satunya orang yang mungkin tahu lebih banyak, yaitu neneknya. Nenek Siska yang dipanggil Eyang Putri tinggal di rumah tradisional peninggalan Belanda, dikelilingi pohon-pohon beringin dan jati yang menjulang. Rumah itu sunyi dengan bau kayu tua dan dupa yang terbakar di sudut altar keluarga. Siska memandangi foto-foto tua di dinding saat suara langkah pelan Eyang Putri terdengar dari arah dapur. Kamu kelihatan kurus, Nduk. Makan yang benar di kos, ucap Eyang, menyodorkan teh hangat dan pisang rebus. Iya, Yang. Aku juga lagi banyak mikir soal tugas liputan juga. Eyang menatap cucunya lekat. Liputan apa? Siska ragu, lalu akhirnya mengungkap semuanya. Tentang rel tua, penampakan perempuan dengan karung, dan warga yang menyebut sosok itu nyata. Ia menceritakan juga pertemuannya dengan Bo Samina. Mata Eyang membelalak pelan kemudian menunduk, menggenggam tangan Siska erat. Dengar ya, Dok. Rel itu bukan tempat biasa. Perempuan yang kamu ceritain itu nyata. Bukan hantu sembarangan. Dia bisa ambil nyawa, dia dendam, dan dendamnya belum selesai. Siska tertegun. Eyang tahu siapa dia. Dulu, Eyang punya saudara jauh, kerja di pabrik dekat rel itu. Suatu malam, dia hilang. Cuma ditemukan karung kosong penuh darah. Setelah itu, tiap tahun, satu orang hilang, selalu waktu bulan purnama. Itu kenapa Eyang larang keras kamu untuk sana. Apalagi kalau kamu datangnya malam. Dia bisa ngikutin kamu pulang, bisa ngintai dari balik jendela. Kamu pikir kamu lagi sendiri, padahal karungnya udah nunggu. Siska mengurutkan dahi. Tapi aku gak bisa berhenti sekarang, Yang. Aku udah terlalu dalam, dan mungkin justru karena semua orang takut, gak ada yang bisa bantu perempuan itu. Eyang menghela napas panjang. Kalau kamu tetap nekat, bawa ini. Ia berjalan ke lemari tua dan mengambil kalung dari benang hitam dengan liontin berbentuk bunga melati perak. Ini milik buyutmu. Katanya bisa lindungi dari roh penasaran. Tapi
Jangan terlalu percaya. Yang penting, jangan pernah balik sendirian. Dan jangan sekali-sekali bawa apapun dari rel, bahkan batu pun jangan. Siska menerima kalung itu, menggenggamnya erat meski hatinya masih digelayuti rasa takut. Tekadnya justru semakin menguat, bukan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahunya, tapi karena kini ia tahu. Kisah perempuan karung bukan sekedar legenda. Ia nyata dan mungkin selama ini semua orang hanya mencoba melupakannya agar tak ikut jadi isi dalam karung berdarah itu. Pagi hari berikutnya, Siska kembali ke rel. Kali ini ia datang lebih awal, sebelum matahari benar-benar tinggi. Kabut masih menggantung rendah di atas tanah, menciptakan suasana suram yang nyaris mistis. Udara terasa lembab dan rumput di sekitar rel basah oleh embun dan sisa hujan semalam. Ia berdiri tepat di tempat terakhir ia melihat sosok perempuan berkarung. Sekilas, semuanya tampak normal, tapi saat ia melangkah lebih dalam menyusuri rel, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di tanah liat basah di pinggir rel. Jejak kaki kecil namun jelas. Bentuknya seperti telapak kaki perempuan tanpa alas. Jejak itu hanya satu barisan, berjalan lurus dan mengarah ke hutan bambu yang tumbuh lebat di sisi rel. Siska berjongkok, memperhatikan lebih dekat. Ini bukan jejak binatang, ini manusia, gumamnya pelan. Ia merogoh tas dan mengeluarkan kamera DSLR-nya, lalu memotret jejak-jejak tersebut dari berbagai sudut. Cahaya matahari pagi yang mulai menembus kabut membuat bayangan jejak tampak lebih nyata dan lebih mengganggu. Apa mungkin dia lewat sini tadi malam? Pikir Siska. Ia mengikuti jejak itu perlahan masuk ke gerumbul bambu yang rimbun. Suasana langsung berubah senyap, angin tak berasa. Suara burung pun lenyap. Hanya ada suara langkah kakinya sendiri yang menggesek dedaunan kering. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu, suara gesekan seperti kain berat diseret di atas tanah. Jantung Siska melonjak. Ia berhenti sejenak, memegang liontin, bunga melati yang diberikan Eyang. Tenang. Ini bisa jadi cuma angin, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia melanjutkan langkah melewati pohon bambu yang semakin rapat. Tiba-tiba, ia menemukan sesuatu. Di bawah pohon bambu paling besar, ada seutas kain merah tua tergantung di salah satu cabangnya. Kain itu tampak kotor, sobek dan seperti ada noda hitam pekat di salah satu ujungnya. Mirip noda darah lama. Siska mendekat, mengarahkan kamera dan memotret. Tapi saat jari telunjuknya hendak menekan tombol shutter, kamera mati. Apa? Baterainya penuh tadi malam. Gumamnya panik. Ia mencoba menyalakan ulang, tapi layar tetap hitam. Di saat yang sama, udara di sekitarnya berubah dingin. Sangat dingin. Dari balik batang bambu terdengar bisikan sangat pelan, nyaris seperti angin, tapi kata-katanya jelas. Jangan ambil apa-apa. Siska mundur perlahan, tidak jadi menyentuh kain, lalu berlari keluar hutan bambu. Nafasnya tersenggal saat ia sampai kembali ke rel. Ia duduk di batu besar di pinggir rel, dan hutan bambu mungkin tempat bersemayamnya sesuatu yang belum selesai.
Terima kasih untuk Sobat Nusantara yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk terus support kita dengan subscribe, like, comment, dan share. Dan nantikan cerita seru berikutnya.